Selamat datang di Saya Wibu. Kalau Anda wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun sudah mengutus Ox 3 dan Ox 4 untuk mengawal Theo ke lantai 38 dan mereka berhasil mengalahkan tiga serigala perak dan menangkap mereka semua. Dan oke, seperti apa cerita selanjutnya? Kita langsung aja lah di capcus. Scene diawali dari gedung Guild Phoenix di Korea Selatan dan sekarang Dongsik sedang menghadap Master Guild Phoenix di ruangannya itu ya. Tapi sepertinya ruangannya itu dingin. Walah, ini kan di ruangan gedung tingkat ya. Kenapa dingin dah? Dan Dongsik sedang melapor tentang Park Sejun yang sekarang diketahui sebagai pembudidaya tomat cherry dari pedagang keliling Theo. Dan ini dia ya, Guild Masternya dari Guild Phoenix, namanya adalah Han Taejon. Ia adalah seorang hunter yang memiliki tubuh yang panas, jadi ia perlu ruangan dingin untuk menahan kekuatannya. Pak Taejon bertanya kepada Dongsik, kenapa ia baru menyampaikan laporan ini kepada ketua Guild. Seharusnya dari kemarin-kemarin Dongsik memberi laporan tentang Pak Sejun. Kau benar-benar terlalu berani untuk bertransaksi di luar guild. Apa kau bosan hidup, ha? Katakan kepadaku, Dongsik, berapa yang kau dapatkan dari transaksi yang kau peroleh kemarin? Wanjir, malah ngamuk. Waduh, waduh, aku tidak menyangka kau malah merahasiakan orang berbakat yang telah menembus lantai 40 lebih dariku, dan kau membiarkanku terus terkurung di tempat dingin ini. Kau benar-benar bosan hidup ya, Dongsik? Ya, santai aja, Master. Santai, santai, santai. Anda juga kan telah mencapai lantai 55 secara ilegal. Jadi, kita sama-sama memiliki catatan hitam. Jadi ya santai aja ya, Master. Santai, santai. Itu berbeda, tolol. Sekarang katakan semua yang kau ketahui, Dongsik. Semua yang kau ketahui tentang Pak Sejun. Siap, Master. Tenang, tenang, tenang. Itu ya, semuanya ada di laporan yang aku telah tulis. Tapi, ya elah malah dibakar. Gimana sih ente ketua guild? Itu semua catatan yang sudah kusiapkan tentang Pak Sejun malah dibakar. Yah, katakan saja Dongsik, aku sedang malas membaca. Siap, Master. Tapi apa kutukan api Anda akan baik-baik saja? Sepertinya itu semakin membesar. Tidak usah mengkhawatirkanku. Api ini cuma menggelitikku. Sekarang, cepat katakan laporanmu. Siap, Master. Seperti yang Anda ketahui, seorang hunter bernama Pak Sejun telah muncul di lantai lebih dari 50 dan ia seorang petani. Itu telah tertulis di notifikasi tomat cherry. Dan sekarang keluarganya di Korea dalam bahaya karena mereka diincar banyak perusahaan. Dan aku mengajukan perlindungan untuk keluarga Sejun di Korea agar mereka diamankan dari ancaman pihak asing. Kemudian Master Taejon mengatakan kalau pihak Korea sudah menangani masalah itu, semua hunter Korea sudah mengamankan keluarga Pak Sejun. Jadi santai saja, sudah aman. Tapi akibatnya banyak orang asing yang sekarang menghubungi guild-guild di Korea. Mereka semua kerepotan karena harus menangani orang-orang asing itu seolah-olah mereka ingin menguasai segalanya. Dasar orang-orang sok kuasa, biar gue bakar semuanya tuh orang. Dan ini dia, Master, oleh-oleh dari Dungeon Tower, tomat cherry yang sedang viral. Taijon merasa aneh, cuman gara-gara tomat pelangsing ini semua negara bergerak. Gara-gara tomat doang malah membawa masalah besar. Wanjir dah. Yah, gimana bos? Tomat ini seperti pelangsing instan. Ia bisa melangsingkan tubuh tanpa harus olahraga, tanpa diet. Cuma makan 10 butir, langsung 100 gram lemak akan terbakar otomatis. Jadi, itu sangat efisien. Dan oke, Master Guild pun penasaran dengan tomat cherry itu karena ini baru pertama kalinya ia melihat tomat sekecil ini dimakan dah dan bener sugar pol. Dan oke, Sen pun berpindah. Di apartemen keluarga Sejun,
Saat ini keluarga Sejun diberi kiriman hasil pertanian dari Sejun, ada tomat, ada jagung, ada wortel. Mereka jadi bingung ya dengan kiriman ini. Kirimannya malah hasil pertanian semua dari anaknya Pak Sejun. Waduh, waduh, waduh. Ibu Sejun bertanya kepada Dongsik, apa semua ini benar-benar pemberian Sejun? Sebenarnya, apa yang dilakukan Sejun di Dungeon Tower? Kenapa malah ngirim sayur-sayuran seperti ini? Tapi adik Sejun yaitu Sekdol tampak senang ya karena ini adalah tomat cherry yang sedang viral. Tomat pelangsing ini satu bijinya bisa dihargai $100. Waduh, $100. Mahal amat dah. Itu memang benar Ibu Sejun, hasil pertanian ini sekarang sedang banyak diincar sama para hunter. Harganya sangat mahal di pasaran dan karena barang-barang ini, keluarga Sejun sekarang dalam bahaya. Kami dengan terpaksa harus memindahkan Anda dari apartemen ini ke tempat yang lebih aman yang telah kami sediakan. Ucap Dongsik. Walah, ayah dan ibu Sejun jadi tambah bingung kenapa harus pindah dan pindah kemana. Anda semua akan kami pindahkan ke kota Hanam. Mendengar kata Hanam, Sekdol tampak senang karena di situ banyak artis populer. Apa dia bisa ketemu sama artis populer di situ? Ya tentu saja, kau tahu kan girl band LSN. Anakku adalah salah satu anggota dari girl band LSN. Dan dia adalah Sera LSN. Dan semua member grup LSN sekarang sedang berada di Hanam. Mereka semua bertempat tinggal di situ, ya, untuk latihan, untuk istirahat, semuanya ada di Hanam. Wah, mantap! Sekarang juga kita akan pindah. Wah, 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 Sedol tampak senang sekali itu ya. Anaknya Pak Dongsik adalah member dari LSN yaitu Sera. Waduh, waduh, ayah mertua. Kalau pulang dari rumah, tolong kirim salam ya dari Sekdol. Oke ya, kirim salam ya ayah, ayah Dongsik. Waduh, nih bocah ngapain dah? Dan oke, mereka bertiga pun pindah rumah demi keselamatan. Walaupun orang tua Sejun khawatir ya dengan anaknya itu. Soalnya mereka pikir Sejun itu adalah hunter yang kuat, tapi malah petani di Dungeon Tower. Ibu benar-benar khawatir jika Sejun menjadi incaran banyak orang. Dan oke, kita pindah scene aja ke Dungeon Tower. Airen saat ini sedang masak. Itu ya, masak yang ditulis di buku resep keluarga Fritani. Ia mencampurkan beberapa bumbu untuk membuat masakannya biar enak. Ya, sampai-sampai masakannya itu memancarkan cahaya. Walah walah, apa ada tuh? Dan oke, sukses itu. Masakannya berhasil. Airen berhasil memasak sup kesehatan. Mantap dah. Kemudian scene berpindah di pertanian Sejun. Di situ ada Sejun dan kelinci hitam yang sedang melihat daun bawang di area permukaan dan daun bawangnya tumbuh dengan cepat dan lagi besar-besar bos. Ini berbeda dengan daun bawang yang ada di dalam gua. Sejun pun memotong daun bawang itu dan ia langsung melihat statusnya. Waduh, nggak ada statusnya. Sama dah seperti yang ada di dalam gua, nggak ada statusnya. Tapi kelinci hitam menyuruh Sejun untuk mengambil semua daun bawang sampai ke akar-akarnya. Dan bener, setelah dicabut malah muncul notifikasi hitam. Itu adalah item detoksifikasi daun bawang. Itu berguna untuk mendetok racun dalam tubuh. Dan daun bawang ini adalah item grade C. Wah mantap, ternyata seperti ini ya cara panennya. Sejun pun jadi mengerti dan oke, Sejun dan si hitam pun langsung memakan daun bawang itu. Sejun mau mengetes rasanya dan ternyata rasanya masih sama seperti daun bawang pada umumnya. Nggak ada yang berbeda, tapi ini bisa membersihkan racun dalam tubuh. Ini sangat bagus untuk para pemabuk yang suka teler. Kalau makan ini, racun alkoholnya bakal hilang ini. Mantap dah. Kemudian kelinci gerobak memanggil Sejun. Ada masalah dalam gua. Itu terkait kolam yang ada di dalam gua. Dan Woke langsung pindah ke goa. Sejun pun melihat kolam itu dan ia merasa di dalam kolam ini sudah tidak ada yang muncul lagi ya. Lobster ataupun piranha tidak muncul lagi. Sejun bingung kenapa sumber proteinnya malah tidak muncul-muncul. Apa mereka punah ya dimakan sama Sejun secara berlebihan. Waduh, waduh, gaswat.
Ya, kalau mereka nggak muncul, artinya puasa dah makan dagingnya, kita akan makan sayur-sayuran lagi. Kemudian ada notifikasi muncul, itu dari Airen. Ia mengatakan kalau ia memiliki hadiah untuk Sejun. Waduh, hadiah dari manajer tower. Sejun jadi penasaran itu dah, tapi ada syaratnya. Untuk mengambil hadiah itu, Sejun harus memberikan satu buah tomat cherry. Oke dah siap, ini dia tomat cherry-nya. Dan muncul dah hadiah dari manajer tower. Waduh waduh waduh, gede amat. Sejun sampai kaget itu melihat hadiah dari Airen, dan juga ia syok berat. Ia benar-benar tidak menyangka bakal dapat hadiah yang mengerikan seperti ini. Ini apaan Airen? Ini hadiah atau apa sih? Kenapa menyeramkan sekali seperti ini? Walah walah walah. Dan hadiahnya ini adalah sup kesehatan Airen, hitam grade A. Keterangan hidangan pertama dari naga hitam Airen Fritani saat dikonsumsi dapat meningkatkan 3 poin status, dan juga Anda akan teracuni oleh zat yang terkandung dalam sup ini. Walah, apa-apaan ini? Kenapa racun dihadiahkan kepada Sejun? Ya, para kelinci jadi shock berat itu melihat hadiah itu. Airen pun mengatakan kalau ini adalah masakan spesial dari keluarga Fritani, dan biasanya hidangan ini disajikan saat seekor naga merasa kelelahan. Jadi makan saja ya Bos Sejun, itu untuk menambah kekuatanmu. Ampun dah, mana mungkin bisa dimakan. Woi Airen, ini racun bukan makanan. Yah, malah molor itu si Airen. Waduh, waduh, Sejun dan para kelinci jadi ngelak parah itu dah. Gimana ini bos? Ayo kita makan bareng kelinci. Ayo, 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 ayo. Waduh, malah pada kabur semua itu kelincinya. Sejun merasa dikhianati dah sama para kelinci. Kalian tega amat, kenapa malah ditinggalin? Waduh, waduh. Ratu Lebah juga merasa terganggu dengan aroma dari sup kesehatan itu, dan Airen malah molor. Ia malah kecapean setelah membuat sup itu, dan akhirnya tidur dengan pulas. Wah wah wah, bener-bener bangga ini si Airen. Kenapa ia malah memasak racun kayak gini? Apa Airen mau mengkilku? Ini bukan makanan Airen, ini racun. Ini tidak pantas disebut sebagai hadiah. Tapi Sejun kepikiran dengan 3 poin status yang meningkatkan semua statusnya secara permanen lagi. Ini bagus sekali sih, tapi kenapa ini jadi beracun? Waduh. Kemudian si kelinci hitam mengusulkan sesuatu kepada Sejun. Ia menyuruh Sejun untuk memakan daun bawang yang statusnya sebagai detox dari racun. Wah, itu ide yang bagus kelinci hitam. Mantap dah, kau pintar juga ya. Untuk mengambil penambahan 3 poin status itu, aku tinggal menghilangkan racunnya dengan daun bawang itu. Mantap, aku akan mencobanya kelinci hitam. Dan oke, Sejun pun memakan daun bawang detoksifikasi, dan ia makan daun bawang itu dalam jumlah yang banyak. Dan setelah selesai memakan daun bawang, saatnya untuk misi utama, yaitu makan sup kesehatan Airen. Oke, dicoba satu sendok dulu, dan akan tetapi, langsung dimuntahin itu, wadidaw. Ratu Lebah malah kena semprotan itu. Waduh waduh, kelinci gerobak juga sama ya, ya kena kesemprotan muntahan dari Jun. Waduh waduh, ini pahit sekali, seperti jamu. Apa ini benar-benar bisa dimakan? Ampun dah, Jun sampai nangis itu dah. Saya jujur benar-benar tidak terima menerima hadiah dari babi buntal itu. Suatu saat aku akan membalasnya, dasar manajer tower kutu kumpret. Tapi ya karena sudah tahu rasanya seperti jamu pahit, Sejun pun berniat untuk meminum sekali teguk. Biar selesai dah, dan oke, langsung diminum satu kali teguk. Dan ya berhasil, berhasil diminum sama Sejun. Walaupun pahit, Sejun berusaha untuk menahannya. Dan ampun, apaan tuh? Malahan ada sesuatu yang aneh di dalam sup kesehatan itu. Sejun sampai kaget itu dah, dan Sejun langsung melempar gentong yang isinya makhluk aneh itu, dan jatuh itu gentongnya di kolam gua. Waduh, bisa tercemar ini kolam guanya. Dan ya, semua status Sejun pun langsung bertambah 3 poin. Efek racunnya juga hilang karena Sejun telah memakan daun bawang detoksifikasi.
dan ada beberapa notifikasi tambahan yang diperoleh sama Sejun. Itu poin XP yang bertambah. Piranha modar, lobster modar karena terkena racun dari sup kesehatan. Ditambah lagi ada banyak monster yang modar gara-gara sup itu. Walah, ternyata sup itu sangat mematikan ya. Ada juga itu yang modar, belut listrik raksasa. Wanjir, ada belut listrik raksasa. Sejun langsung kaget ya. Dan itu malah memberikan 5.000 poin XP. Wah, banyak banget poin XP-nya. Sejun sampai kaget itu ya. Belut listrik raksasa. Apa anda itu? Modar lagi. Bener-bener dah itu racun sup kesehatan. Sangat-sangat mengerikan. Dan ya, akhirnya kolam gua pun teracuni. Sejun minta maaf kepada para kelinci karena sekarang kolamnya teracuni gara-gara ia melempar sup kesehatan. Jadinya nggak bisa untuk minum ya untuk para kelinci karena airnya sudah beracun. Kelinci gerobak pun jadi protes itu ya. Malahan nggak bisa minum lagi, gimana sih Dadah? Ya gimana lagi airnya sudah beracun. Para penghuninya juga sudah pada modar itu. Kalau kalian minum ya kalian juga modar dah. Dan lagi racunnya memasuki lubang kecil itu. Sepertinya racunnya mulai menyebar ke sumbernya. Dan ternyata ekosistem kehidupan di sono langsung banyak yang terkena dampak. Dan lagi, Sejun telah mengkill belut listrik raksasa. Berarti di dalam air itu ada monster-monster laut yang belum diketahui sama Sejun. Wah, 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 bahaya ini kalau monster-monster itu datang ke sini. Ya, karena udang lobster dan piranhanya sementara tidak muncul. Jadinya sekarang harus makan hasil pertanian doang. Sumber protein telah menghilang sementara. Kita harus cari sumber protein nabati untuk mengganti daging-daging ini. Oke lah, langsung gasken. Kemudian kelinci hitam memberi usulan kalau ia akan memasuki kolam air itu dan ia akan mencari sumber protein yang ada di balik kolam itu. Waduh, itu berbahaya kelinci hitam. Jangan lakukan itu sangat dangerous. Walaupun kelinci hitam menetralisir racun itu dengan daun bawang, tapi memasuki area dalam dari kolam ini sangat berbahaya. Sejun belum tahu monster apa yang ada di dalam balik kolam air ini. Jadi itu ide yang berbahaya. Kau tidak usah membahayakan dirimu sendiri demi makanan. Kita masih punya banyak makanan di sini. Dan oke, Sejun pun menyuruh para kelinci untuk sementara menjauhi kolam gua. Soalnya sekarang sedang tercemar racun. Jadinya sekarang mulai makan daun bawang untuk menetralisir racun jika mau minum dari air kolam ini. Dan oke, Sin pun berpindah. Di waypoint tempatnya para Black Minotaur, Raja Ox masih menunggu kedatangan Ox 3. Ia merasa Ox ketiga terlalu lama datang menemuinya. Kemana sih itu Ox ketiga? Ia pun berpikir kalau Ox 3 kemungkinan melupakan perintahnya dan ia malah lalai dengan tugasnya. Ia pun menyuruh Ox 1 untuk mencari Ox 3. Ia sudah berhari-hari tidak kembali untuk melapor. Siap Mo. Ox 4 juga tidak terlihat Mo. Sepertinya Ox 4 juga ikut Ox 3 Mo. Ox 1 malah khawatir kalau Ox 3 dan Ox keempat memasuki area terlarang. Itu area daerah kekuasaan dari lebah beracun atau area beruang crimson. Kalau mereka datang ke situ, bakal instan kill dah mereka berdua. Dan oke, Raja Ox tiba-tiba berdiri dan ia menyuruh Ox 1 untuk memanggil semua Ox untuk berjaga di waypoint. Sementara ini, jaga waypoint dengan semua Ox yang ada. Ganti posisiku sementara. Aku akan datang menemui para bos di area itu. Aku akan memulainya di tempat beruang Kimson. Oke gas, langsung OTW ke sono. Dan ya, Shin pun berpindah. Saat ini Sejun baru selesai memanen daun bawang di permukaan dan itu sangat banyak sekali. Wah 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 sampai menggunung itu bos. Sejun malah jadi bingung mau diapain ini dah daun bawang sebanyak ini. Kalau menyuruh Ox 4 dan Ox 3 menghabiskannya semua, kayaknya bakal nggak habis ini. Dan lagi, dalam sehari daun bawang itu panen 2 kali. Waduh, malah jadi lebih cepat tumbuhnya, besar-besar lagi. Kemudian Keeng malah melompat ke gundukan daun bawang itu. Ia malah menjadikan daun bawang itu sebagai kasur yang empuk. Walah walah walah, ini bukan kasur Keeng. Dan tiba-tiba ada notifikasi muncul. Itu pemberitahuan kalau skill harvest-nya aktif.
Dan setelah aktif, tunas dari daun bawang bercahaya. Waduh, waduh, apaan ini? Sejun pun mengecek apa yang terjadi ya dengan daun bawang ini. Dan ternyata daun bawangnya mengalami peningkatan. Ya, peningkatan pertumbuhan dan kecepatan tumbuh. Jadi, ya tumbuhnya jadi lebih cepat itu dan jadi lebih panjang. Wah, 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 tambah repot lagi ini mah. Sepertinya pekerjaan kelinci sabit jadi tambah banyak. Berjuanglah kelinci sabit. Oke, siap bos. Kemudian notifikasi Airen muncul. Ia bertanya, apa Sejun sudah makan sup kesehatannya? Ya tentu saja sudah dimakan semua bos manajer tower. Sudah aku habiskan. Poin statusku sekarang bertambah 3 poin. Wah mantap Airen. Airen pun kembali bertanya, bagaimana rasa dari sup kesehatan buatannya? Waduh, kalau ngomong nggak enak bakal marah-marah ini si Airen. Sejun jadi bingung menjelaskannya. Airen pun bertanya, apa rasanya tidak enak? Ya, Sejun pun beralasan kalau rasanya itu enak, tapi sebaiknya Airen mencoba terlebih dahulu biar tahu juga rasanya. Dan oke dah, kalau enak Airen akan buat yang banyak. Waduh, gaswat, jangan buat lagi bos. Kau nanti kecapean, biar aku saja yang masak. Kau santai-santai saja ya bos, biar nggak usah kecapean. Kau tidak perlu susah payah lagi untuk memasak bos manajer tower. Nanti kau capek, biar aku gantikan saja ya. Aku juga mau memberimu masakan spesial dari masakan buatanku. Jadi kau nggak usah masak ya. Tolong, tolong, tolong jangan masak lagi. Berat, biar aku saja. Wanjir, diomongin seperti itu si Airen jadi kesemsem. Ia merasa diperhatikan sama si Jimin. Itu Sejun Bos, itu Sejun bukan Jimin. Yah, sampai-sampai itu Airen jadi salting ya, sampai menghajar tembok sampai hancur itu, walah. Dan oke, Airen tidak akan memasak dan ia akan menunggu masakan dari Sejun. Wah, alhamdulillah, selamat, 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 aman dah dari racunnya Airen. Akan tetapi tanah permukaan malah terjadi gempa. Wah, apaan ini? Dan para kelinci jadi kesusahan untuk berdiri. Sejun bertanya-tanya, kenapa tanahnya jadi gempa? Ada apa ini? Dan ternyata ada Minotaur yang datang ke kebun Sejun. Ibu Keeng langsung posisi bertarung. Dan ini dia ya penyebab gempa. Itu adalah Raja Ox. Ia berjalan mendekati Sejun dengan kampak besarnya. Waduh, Sejun kaget. Itu Minotaur lebih besar lagi dari Ox 3 dan Ox 4. Walah walah, gaswat ini siapa Minotaur itu dan Raja Ox meraung-raung dengan keras. Ia melakukan intimidasi dengan aumannya itu. Wah wah wah, bahaya ini. Ibu Keeng langsung bersiap untuk menjaga Sejun, sedangkan Sejun dan para kelinci berusaha untuk menahan intimidasi dari Raja Ox. Raja Ox tetap berlari ke arah Sejun. Sejun benar-benar panik itu ya. Gaswat betul, bisa di-kill ini sama bos Minotaur. Airen akan membantu sebagai manajer tower. Ia akan menenangkan si bos lantai 99 itu. Tapi Airen sedikit bingung, bos lantai 99 itu kenapa ada di sini ya? Seharusnya ia kan menjaga waypoint ya. Ya, karena itu adalah tugasnya sebagai seorang bos di lantai 99, yaitu menjaga waypoint. Walau waypoint itu lokasi teleport ke berbagai lantai di Dungeon Tower ini. Dan Muke Airen akan berbicara dengan Minotaur itu. Ia akan menghukum Minotaur itu. Soalnya ia telah meninggalkan tugasnya menjaga waypoint. Dan twing, Airen langsung membuat mantra tapi malah gagal. Waduh, hak seorang manajer tower tidak bisa dilaksanakan. Walah walah walah, apa maksudnya ini? Kenapa hukumannya tidak berfungsi? Apa waypoint masih dijaga juga? Lah, terus siapa yang jaga? Bosnya kan ada di sini. Airen memberitahu Sejun kalau ia tidak bisa berbuat apapun, tapi ia sedang berusaha untuk menghubungi bos Minotaur itu. Telat Airen, itu bos Minotaurnya sudah mendekat. Ya, Ibu Kang akan menahan si bos Ox itu. Walaupun ia tidak yakin bisa melawan si bos lantai 99 itu. Ya, lebih baik kita lari Ibu Keeng, itu monster lebih kuat darimu. Kita lari saja, kabur, kabur, kabur. Kita harus kembali ke gua saja. Cepat lari ke gua. Akan tetapi, wush,
Waduh, si Raja Ox malah melompat. Auman intimidasinya kembali dikeluarkan. Sekjun dan para kelinci ketakutan dah. Airen juga panik itu. Gaswat, bakal modar ini Sekjun dan Kampak langsung menghujam dan tidak mengenai Sekjun. Walah, itu tidak kena. Malahan si Bos Ok itu tidak menyerang Sekjun. Waduh, lah terus ngapain si Bos Ok itu melempar kampak? Dan ternyata ia malah makan daun bawang, wadidaw. Mo, ini enak sekali Mo. Ibu Keeng jadi bingung itu dah. Sekjun dan yang lainnya juga bingung. Ternyata itu cuman banteng yang kelaparan dan akhirnya mereka semua ngelak menonton si bos lantai 99 itu makan daun bawang dengan lahap. Dan setelah dimakan, ia langsung mengambil daun bawang itu, ia mengambil semua daun bawangnya dan membawa lari. Walah malah lari, ia lari sambil membawa daun bawang. Aneh banget nih monster. Sepertinya bos penutur itu kembali ke waypoint dan ia malah membawa lari semua daun bawang dari Sekjun. Ampun dah, untungnya semuanya selamat, nggak ada yang terluka. Terima kasih ya Ibu Keeng sudah melindungi kami. Tapi ini pertanian di permukaan jadi kacau balau, banyak bibit daun bawang yang porak-poranda. Waduh, bakal repot ini beresinnya. Dan ya, Sejun pun mulai memungut daun bawang yang berserakan dan dibantu sama para kelinci yang mulai menanam kembali daun bawangnya. Airen minta maaf kepada Sejun karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, aman bos, aman-aman. Yang penting semuanya selamat. Sepertinya bos Minotaur itu cuma monster yang kelaparan. Aku akan membuatnya untuk membayar perbuatannya ini. Ya, tunggu saja ya bos Minotaur. Dasar kau monster otak otot. Ini hutang yang harus kau bayar. Waduh, akhirnya jadi khawatir. Kau mau ngapain sama si bos Minotaur itu? Ya apalagi Airen selain menyuruhnya untuk membayar, Minotaur itu menjunjung tinggi kehormatan seorang warrior. Apalagi si bosnya itu ya, ia pasti seorang warrior yang terhormat juga. Oleh karena itu, ia harus membayar semua perbuatannya karena ia telah merusak ladangku. Bersiaplah bos Minotaur, bayar utangmu ini. Dan oke, semuanya telah beres. Saatnya untuk makan. Saat ini makanannya cuma sayur-sayuran, tidak ada daging ya, sementara tidak ada daging, ayolah semuanya kita makan yang ada dulu. Tapi malah bocil kelinci protes, mereka ngambek dah karena tidak ada daging. Bocil-bocil kelinci itu malah pada nangis itu, wadidaw. Udahlah kelinci bocil jangan protes, saat ini belum ada daging, jadi makan seadanya dulu. Tuh lihat tuh Kakak Keeng makan dengan santainya. Kalian itu harus bersyukur ada makanan di sini. Ayo cepatlah makan, biar kalian cepat besar. Yah, dengan terpaksa, bocil kelinci itu pun pada makan, makan seadanya, makan sayur-sayuran. Kayak yang bener-bener hebat ya, tidak pilih-pilih makanan. Dan lagi, tubuhmu sekarang tambah besar. Kau sudah melampauiku sekarang, kayak ucap Sejun. Kok bener-bener menggembaskan ya, walah malah dielus-elus, geli dah itu si Keeng. Kemudian Sejun melihat ada Ox 3 dan Ox 4. Wah, itu Theo juga ada. Tapi kalian itu membawa apa? Malahan bawa aneh-aneh. Waduh, itu anjing liar lagi. Mereka ini serigala perak yang menyerang Bang Theo, Mo. Mereka sedang pingsan karena dihajar aku, Mo. Aku membawa mereka untuk menghukum merekanya. Kira-kira apa hukumannya, Bos Sejun? Ya kita tanya dulu, kenapa para serigala ini mengincarmu? Aku jadi penasaran kenapa mereka mengincarmu. Maaf, Mo, tadi aku kasih bogem mentah, soalnya berisik sekali di perjalananmu. Kemudian Theo bertanya, kenapa ladang permukaan rusak parah? Ada apa ininya? Jun pun langsung bertanya kepada Ox 3 dan Ox 4, apa kalian datang ke sini sudah izin sama Bos Ox? Soalnya tadi Raja Ox ke sini dan membawa kabur daun bawang. Waduh, gaswat. Ox 3 dan Ox 4 jadi panik. Raja Ox pasti mencari-cari mereka. Waduh, waduh, ini gaswat bos, gimana ini? Ya, santai aja Mo. Mungkin Raja Ox mau menyapa Anda. Santai-santai Mo, santai. Ucap Ox 3. Ya udah sono makan dulu sebelum kalian kerja. Kalian harus membereskan pertanian di permukaan.
Oke siap bos, makan makan makan. Aku mau makan jagungmu. Kemudian Theo menyuruh Sejun untuk menghukum para serigala. Ya, biar masalah cepat selesai. Akan tetapi, Elka malah sudah bangun dan ia bersiap untuk menyerang Sejun. Waduh, gaswat dan tuh, kayak langsung menyerang Elka dan Elka langsung menghindar. Ia langsung berhati-hati. Waduh, seriganya malah kabur. Hati-hati, Keeng. Itu serigala perak, ahli dalam berburu. Wanjir, monsternya di sini kuat-kuat. Ada di mana ini kita? Lah, topinya kemana, Jun? Waduh, ada di mana topi jeraminya? Wah, LK pun langsung melompat dan mereka mau kabur. Soalnya Black Minotaur langsung menuju ke mereka. Terima kasih, Theo. Misi kami telah selesai. Waduh, ternyata topinya diambil sama LK. Yah, terima kasih sekali lagi ya kucing Theo. Topi ini akan kami bawa kepada Tuan Grid. Jadi kalian diam saja ya, biarkan kami pergi. Waduh, maling, maling. Kembalikan topi jerami itu. Jangan bawa kabur, cuk, cuk. Tapi sayangnya malah dibawa kabur dan bersambung. Walah, 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 malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam cus.